Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Gilang Kusuma Gumilang dengan NPM A1L0190062. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint teks dengan materi kognisi sosial. Adapun pokok bahasannya yaitu ada 5. Yang pertama proses kognisi sosial, dan yang kedua skema, dan yang ketiga heuristik dan pemrosesan sosial, dan yang keempat adalah sumber kesalahan dalam kognisi sosial, dan yang kelima adalah afek dan kognisi. Selanjutnya definisi kognisi sosial. Menurut Baron dan Birney 2000, kognisi sosial merupakan cara individu untuk menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Proses terjadinya kognisi sosial ada 3, yaitu yang pertama attention. Proses pertama kali terjadi di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Dan yang kedua encoding, merupakan apa yang diperhatikan ke dalam memorinya dan menyimpannya. Dan yang ketiga retrieval, apabila kita menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan kita dan membandingkan. Apabila ternyata sama, maka kita bisa mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut, atau bisa juga individu mengeluarkan ingatannya ketika ia akan menceritakan. Skema. Dalam kognisi sosial dikenal istilah skema, yang merupakan semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi yang fenomena yang dapat diperhatikan individu. Lanjut jenis skema. Ada 3, yaitu person. Yang pertama, susunan sifat kepribadian yang digunakan untuk mengkategorikan orang dan membuat kesimpulan tentang perilaku seseorang. Dan yang kedua, roles, gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu masyarakat. Yang keempat adalah event, adalah gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau urutan kejadian kegiatan individu sehari-hari. Heuristik. Heuristik yaitu adalah aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks atau untuk menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. 1. Stimuli keterwakilan, yaitu adalah strategi membuat penilaian berdasarkan sejauh mana stimuli atau peristiwa mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori lain. Contoh, ketika mengenal Ratna sebagai pribadi yang teratur, irama, rapi, memiliki perpustakaan di rumahnya dan sedikit pemalu. Namun, kita tidak mengetahui pekerjaannya. Mungkin kita langsung menilainya sebagai pustakawan. Dan yang kedua, heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah strategi membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang dapat dimunculkan dalam pikiran kita. Contoh, banyak orang merasa lebih takut tewas dalam kecelakaan pesawat daripada kecelakaan di darat. Hal ini karena fakta bahwa kecelakaan pesawat jauh lebih dramatis dan menyedot lebih banyak perhatian media. Selanjutnya, pemrosesan otomatis. Setelah berpengalaman melakukan suatu tugas, kita dapat melakukan tugas itu secara otomatis dan tanpa usaha yang besar. Kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama, bias negativistik, adalah kita lebih sensitif terhadap informasi negatif daripada informasi positif. Yang kedua, bias optimistik, yaitu predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, menekan pikiran, usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk memasuki alam kesadaran. Dan yang keempat adalah berpikir kontrafaktual, yaitu kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam suatu situasi. Dan yang terakhir adalah yang kelima, pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Selanjutnya, afek.
Afek merupakan peristiwa psikis dapat diartikan sebagai rasa ketegangan hebat dan kuat yang timbul dengan tiba-tiba dalam waktu singkat, tidak disadari dan disertai dengan gejala-gejala jasmani yang hebat pula. Afek ini merupakan umumnya tidak pernah berlangsung lama karena sifatnya yang terlalu kuat. Misalnya ketakutan, kemurkaan, kemuakan, ledakan dendam, kesumat, dan kebencian yang menyala-nyala, cinta birahi, dan kastase atau kehanyutan jiwa, dan lain-lain sebagainya. Afek dan kognisi ternyata walaupun berbeda tapi berhubungan erat. Berdasarkan penelitian, kognisi mempengaruhi afeksi dan sebaliknya juga. Afeksi mempengaruhi kognisi. Kedua, dalam menilai dan memahami suatu gejala sosial tanpa kita sadari ternyata dipengaruhi oleh perasaan kita pada saat itu. Kognisi mempengaruhi afeksi. Apabila kita berpikir hal-hal buruk, maka kita akan menjadi cemas dan takut. Namun apabila kita menanggapi sebaliknya, maka kita akan tenang. Afeksi mempengaruhi kognisi. Pengaruh kognisi pada afek. Pemikiran bisa mempengaruhi afeksi melibatkan usaha kita dalam mengatur emosi. Contohnya, kemarahan yang kita rasakan bisa berkurang ketika kita menerima permintaan maaf atau penjelasan mengapa orang lain berbuat sesuatu yang memicu kemarahan kita itu. Pengaruh afek pada kognisi. Bahwa seringkali kita tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri, sehingga kita menyimpulkannya dari lingkungan, dari situasi di mana kita mengalami reaksi-reaksi internal ini. Contohnya, kita mengalami perasaan tertentu atas kehadiran seseorang yang menarik. Kita menyimpulkan bahwa kita sedang jatuh cinta. Itulah materi kognisi 4-point text yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mungkin ada kurangnya atau salahnya, mohon dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.